Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan nanti hasil dari kuesioner saya. Nah, sebelumnya nih, perkenalkan dulu, nama saya Ria Artape dari Prodi Biologi dalam mata kuliah Komputer dan Literasi yang diampu oleh dosen Bapak Yeri Badrun. Nah, oke, baik teman-teman, di sini Ria akan membahas tentang hasil dari kuesioner. Nah, di sini kita sebelum masuk ke pembahasan, kita harus ketahui dulu nih. Nah, latar belakangnya apa aja? Nah, oke. Sebelumnya, kuesioner itu adalah metode umum untuk mengumpulkan data dalam penelitian sosial dan pendidikan. Nah, kuesioner tersebut berisi pertanyaan untuk menggali informasi terkait permasalahan penelitian tersebut. Nah, untuk isi presentasinya sebelumnya kita ketahui dulu rumusan masalahnya. Yang pertama nanti kita akan membahas apa sih itu kuesioner, dan yang kedua apa kelebihan dan kekurangan kuesioner, dan yang ketiga kita membahas apa fungsi dan tujuannya. Nah, tujuan dari kita memahami ini, mengetahui kuesioner ini untuk memahami definisinya, kelebihan dan kekurangan, dan fungsi dari kuesioner tersebut. Next. Oke, nah di sini kita bahas nih, yang pertama itu adalah definisi kuesioner. Nah, sebenarnya di sini teman-teman apakah sudah tahu apakah itu definisi dari kuesioner? Nah, kuesioner tersebut adalah sering disebut dengan yang nama juga istilah angket. Nah, angket itu merupakan salah satu instrumen pengumpul data paling populer yang digunakan dalam penelitian pendidikan maupun sosial. Nah, kuesioner tersebut adalah alat untuk memperoleh opini, sikap, dan karakteristik responden secara tertulis. Next, untuk kekurangan dan kelebihan dari kuesioner tentu ada. Nah, yang pertama ada kelebihannya nih. Nah, kelebihan yang pertama itu bisa praktis, cepat, murah, dan anonim. Nah, yang kedua kita bahas kekurangan. Kekurangannya tidak bisa melihat ekspresi responden, jawaban asal-asalan, dan partisipasinya itu sangat rendah. Nah, itu dari kelebihan dan kekurangannya secara singkat, teman-teman. Nah, fungsi yang pertama, ada pun beberapa tujuan pokok dalam pembuatan kuesioner atau angket, antara lain yang pertama kita dapat memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, yang kedua memperoleh data dengan reliabilitas dan validitas yang tinggi sangat mungkin. Nah, yang ketiga itu sebagai alat memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan perjabaran dari hipotesis kita. Nah, selain dari tujuan, di sini ada fungsinya juga. Nah, fungsi kuesioner atau angket itu antara lain untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan catatan permanen untuk bagi diri kita. Nah, yang kedua itu ada untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Nah, pembuatan evaluasi program pembimbingan untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. Nah, itu dia dari fungsinya. Oke, nah di sini kita bahas jenis pertanyaannya. Jenis pertanyaan itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Nah, yang pertama itu tertutup. Nah, tertutup tersebut jawaban itu sudah disediakan. Nah, yang kedua itu terbuka. Terbuka tersebut jadi jawabannya bebas dari respondennya tersebut. Oke, baik, di sini kita bahas jawaban yang tertutup. Jawaban yang sudah disediakan. Jadi, teman-teman, dengan di sini dengan pembahasan diambil dari kuesioner dengan rata-rata skor yaitu 4,12, aspek perpustakaan dinilai cukup baik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa sangat puas dengan koleksi buku, ruang baca, serta kenyamanan perpustakaan yang ada di UMRI ini. Nah, itu yang diambil dari hasil kuesioner. Nah, meskipun demikian, untuk menjawab tuntunan zaman digital ini, peningkatan akses terhadap jurnal ilmiah dengan repository online dan database penelitian internasional menjadi langkah sangat penting. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil dari data yang telah diambil dari kuesioner saya tersebut. Nah, dan di sini juga hasil dari data tersebut. Di sini kita bahas yaitu jawaban dari yang terbuka, jawaban bebas dari responden. Nah, pertanyaan dengan jawaban terbuka yaitu pertanyaan yang memberikan kebebasan penuh kepada responden tersebut untuk menjawabnya. Nah, di sini peneliti tidak memberikan satupun alternatif jawaban. Contohnya yaitu sebagai berikut. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang kepemimpinan supervisor Anda? Contohnya. Nah, itu bebas dari respondennya untuk menjawabnya.
Nah, itu dia hasil dari penjelasan tentang kuesioner yang telah saya angkat. Nah, di sini dari yang saya jelaskan dapat ditarik kesimpulannya nih. Kuesioner efektif untuk pengumpulan data, hasilnya itu menjadi dasar evaluasi dan pengembangan intuisi seperti UMRI. Nah, itu dia yang saya ambil dari pengambilan kuesioner tersebut. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.